ngontrak, akhlak minus, akhirnya viral dan tentu kini lontang-lantung cari kontrakan karena tidak satupun pengontrak yang mau mengontrakkan rumahnya gitu. Ini kan lagi rame gitu ya. Di mana ya kejadiannya? Di Jawa Timur terkait seorang pengontrak rumah yang nggak mau disuruh pindah oleh sang pemilik rumah karena rumahnya ini mau dimanfaatkan sendiri. Nah, karena rame gitu ya, karena viral kan, terjadi kehebohan. Nah, dia ini akhirnya sekarang kesusahan sendiri. Nah, kita reaction aja sebenarnya informasi seperti apa dalam Gelar Tikar Viral. Jangan lupa subscribe Gelar Tikar. Terima kasih buat yang udah subscribe. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Ya, kita tahu bahwa jejak digital ini emang kejam ya, apalagi kalau udah sampai viral. Dimana viralnya ini minus gitu, kita dicap minus oleh masyarakat. Tentu ya masyarakat jadi takut terhadap diri kita. Nah, ini kan lagi heboh soal susah ya, soal pengontrak rumah yang disuruh pindah gitu nggak mau. Waduh, malah katanya sih karena nggak pernah bayar juga, terus ini minta bayaran, minta kompensasi. Aduh pusing lah. Kita reaction dulu deh informasinya seperti apa dari laman Facebook Informasi Yogyakarta. Tapi emang kejadiannya nggak di Yogyakarta ya, kita bacain dulu aja gitu ya. Efek domino jejak digital, pengontrak rumah viral di Surabaya kini ditolak sana sini saat cari kontrakan baru. Waduh, gini. Jadi gini, ceritanya dari Informasi Yogyakarta. Jejak digital itu nyata, kejam, dan nggak bisa dihapus begitu saja, Rek, gitu ya. Masih ingat dengan kasus pengontrak di Surabaya yang viral karena sempat enggan pindah meski rumahnya sudah dibeli oleh pemilik baru sejak 2014. Setelah konflik bertahun-tahun, dua kepala keluarga yang bertahan akhirnya sepakat pindah dalam 1 bulan setelah menerima uang kompensasi 5 juta per kepala keluarga. Namun drama ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ibu Titik 46 tahun, salah satu pengontrak, kini mencurahkan keluh kesahnya yang harus menghadapi realita pahit akibat sanksi sosial netizen. Ruang gerak terbatas gara-gara viral. Ibu Titik belak-belakan mengaku bahwa konten video yang saat dirinya berdebat sengit dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji berbuntut panjang. Dampak dari viralnya video tersebut membuat dirinya dicap negatif oleh publik. Imbasnya banyak pemilik kontrakan baru yang diduga ngeri dan enggan menerima keluarganya sebagai penyewa baru. Nah kan gitu. Waktu 1 bulan terasa menyekam, dikejar waktu hanya 1 bulan untuk mengosongkan rumah. Ruang gerak Ibu Titik sekeluarga makin terjepit mencari hunian baru di tengah kota Surabaya dalam waktu singkat saja sudah sulit. Apalagi ditambah status mereka yang sedang terkenal dengan citra kurang baik di media sosial. Uang kompensasi diklaim gak cukup. Selain faktor penolakan dari pemilik rumah lain, Ibu Titik menyebut uang kompensasi 5 juta dari pemilik rumah baru hanya cukup untuk bayar kos, bukan kontrak rumah. Uang sakmono iso tangontra, anakku lah ngomong sewingi minimal lo saiki 10 juta cetusnya. Akhirnya mereka milih mundur dan mencari kos-kosan di daerah lain karena terlanjur merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut. Di satu sisi pemilik baru Pak Bambang sudah memegang sertifikat sejak 2018 dan berhak menuh atas rumahnya. Di sisi lain kasus ini jadi bukti nyata bagaimana hukum netizen bisa berdampak langsung di kehidupan nyata seseorang. Diolah dari Detik Jatim gitu. Menurut kalian apakah wajar kalau pemilik kontrakan baru jadi selektif dan menolak penyewa yang punya rekam jejak viral seperti ini demi keamanan properti mereka? Ya iyalah, nanti disuruh pindah nggak mau gitu ya. Langsung deh, nggak usah berlama-lama. Warganet ini kata-kata mutiaranya seperti apa, kita bacain aja ya. Pengalamanku jadi kontraktor ya, kalau sudah habis masa sewa atau kontrak terus tuan rumah nggak memperbolehkan diperpanjang, ya kita tahu diri buat pindah tanpa kompensasi. Lah memang rumah bukan hak kita kok. Paling tuan rumah ngasih waktu perpanjangan agar kita dapat tempat sewa rumah yang baru. Hidup itu kalau nurut aturan ya alhamdulillah enak gitu. Bahkan sekarang aku diberikan tempat tinggal gratis, nggak ngontrak gitu. Ada yang pengalaman tuh. Pernah waktu masih jadi kontraktor, rumah yang kita diami mau dijual, ditawar-tawarkan, banyak calon pembeli melihat-lihat. Rumah kita tempatnya jadi terbuka untuk umum. Rada was-was andaikan saya lagi di luar rumah, hanya ada anak pertama cewek yang waktu itu masih kelas 6 SD. Rumah jadi ajang room tour, kita gercep hengkang dari rumah tersebut atas kebesaran Allah gitu. Makanya di dalam hidup kita harus berhati-hati dalam berucap dan tindakan, semua itu akan kembali ke kita juga kok gitu. Seperti kata pepatah, mulutmu harimau, baik-baiklah dalam berbicara gitu. Lebih hati-hati, siapa tahu sampai kota lain
di luar Surabaya karena ditolak terus. Mana ada pengontrak kalau pindah tempat kompensasi, pindah ya pindah. Pengalaman kayak gini baiknya diambil buat contoh baik. Kita sebagai pengontrak apapun ada hitam di atas putih. Suatu saat ketika sudah habis tidak diperpanjang harus keluar. Puluhan tahun ngontrak nggak bayar, pas diusir ngamuk-ngamuk, wis ditawari kompensasi duit 5 juta nggak gelem. Nek miskin iku kerja. Oh, waduh jangan. Aduh. Maka dari itu sikap tahu diri sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Alhamdulillah berita ini memang benar adanya dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku ikut senang dengarnya. Segala sesuatu yang baik gitu ya, buruk kita menanam, maka itulah kita akan petik kemudian hari. Pindah kota, ngontrak ke daerah terpencil, makanya jaga sikap dan perilaku kita karena apa yang kita lakukan akan balik ke diri kita sendiri. Aduh, saya auto cabut tulisan dikontrakan ganti sama tulisan dijual karena serem takut kejadian begini gitu. Pelajaran hidup jangan mengedepankan ego pribadi, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain dan kita juga tidak bisa berbuat banyak dalam hidup gitu ya. Aduh gitu ya, makanya waduh, gue nggak ngerti sih videonya ini viral bagaimana gitu ya ketika dia marah-marah dan sebagainya, tapi ya itu dampaknya gitu. Maka dari itu ya komentar itu ya sebenarnya tetap salah ya, namanya juga kita numpang di rumah orang gitu, meskipun kita sewa bayar gitu, tapi kan itu haknya hak orang. Ketika orang lain mau menggunakan untuk kepentingan lain udah nggak dikontrakan dan sebagainya, ya mau nggak mau kita emang harus cabut gitu, dan tahu diri lah, saya ya tahu diri gitu ya, kecuali itu emang rumah kita gitu, orang bukan rumah kita gitu ya. Aduh, kalau menurut komentar gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih.